Kasih yang paling bebas. Sesungguhnya Tuhan Allah mula yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka, dan keturunan merekalah yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Ulangan 10 ayat 14-15. Kasih-Nya Allah dalam memilih, kasih yang melaluinya ia memilih suatu umat bagi dirinya sendiri, benar-benar bebas adanya. Ini adalah luapan kemurahan hati dari kebahagiaannya yang tak terbatas, yang dipandu oleh hikmat kebijaksanaannya yang tak terbatas. Ulangan 10 ayat 14-15 menggambarkan kesukaannya Allah dalam memilih bangsa Israel dari semua bangsa di bumi. Perhatikan dua hal. Pertama, perhatikanlah kontras antara ayat 14 dan 15. Mengapa Musa menggambarkan pemilihan bangsa Israel dengan latar belakang kepemilikannya Allah atas seluruh isi alam semesta? Mengapa di ayat 14 Musa menyatakan, Allah mula yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Dan kemudian di ayat 15 menyatakan, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa. Alasan untuk kontras tersebut tampaknya untuk menyingkirkan gagasan bahwa Allah entah bagaimana dipaksa untuk memilih bangsa ini, bahwa ada beberapa batasan untuk dia memilih. Entah bagaimana Allah seolah-olah dipaksa untuk memilih mereka. Intinya adalah untuk meledakkan gagasan dari orang kafir bahwa seorang Tuhan mungkin memiliki hak dan otoritas untuk memiliki umatnya sendiri, tetapi tidak lebih dari itu. Kebenarannya, Yahweh adalah satu-satunya Allah yang benar. Dia memiliki segala sesuatunya di alam semesta dan memiliki hak dan otoritas untuk mengambil bangsa yang diinginkannya untuk dimiliki secara khusus. Jadi kebenaran yang luar biasa indah bagi Israel adalah Allah yang memilih mereka. Padahal Allah tidak harus melakukan hal tersebut. Dia memiliki berbagai hak dan hak istimewa untuk secara mutlak memilih siapapun di atas muka bumi ini untuk berbagai tujuan penebusannya, atau untuk memilih semua bangsa, atau tidak satu pun dari mereka. Karena itu, ketika Allah menyebut dirinya sebagai Allah mereka, Yahweh tidak bermaksud menyatakan bahwa dia setara dengan dewa-dewa Mesir atau dewa-dewa Kanaan. Dia yang justru memiliki dewa-dewa itu dan pemujanya. Jika hal itu membuat hatinya bersuka, Yahweh bisa memilih bangsa yang sama sekali berbeda untuk mencapai tujuannya. Inti dari menempatkan ayat 14 dan 15 secara bersama-sama dengan cara seperti ini adalah untuk menekankan kebebasan dan berbagai hak dan otoritas universalnya Allah. Hal kedua yang harus diperhatikan dalam ayat 15 adalah mengenai cara Allah menjalankan kebebasannya yang berdaulat tersebut hingga ia mengasihi mereka. Hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat. Allah dengan bebas memilih untuk terpikat dan mengasihi para nenek moyangnya bangsa Israel. Kasih-Nya Allah bagi mereka adalah bebas adanya atau sesuka hatinya, penuh belas kasihan dan tidak dibatasi oleh apapun dari keyahudian dan amal ibadahnya nenek moyangnya bangsa Israel. Inilah pelajaran bagi kita. Bagi kita yang percaya pada Kristus, Allah telah memilih kita dengan sesuka hatinya. Bukan karena apapun yang ada pada kita, melainkan karena Allah memang senang melakukannya saja.